Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Nah rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini saya akan coba share terkait dengan salah satu yang harus dipunyai ataupun salah satu skill yang harus dipunyai oleh para praktisi HSE, praktisi K3. Apa itu skillnya? Ya ini terkait dengan public speaking. Nah, karena seperti kita tahu ya, praktisi HSE, praktisi K3 ini adalah orang yang sedang tampil di depan untuk menyampaikan program-program kepada para pekerja lain. Nah, apabila kita cara menyampaikannya yang tidak tepat ataupun cara menyampaikannya secara informasinya tidak tersampaikan, itu akan berakibat terkait dengan program-program yang kita sampaikan itu tidak terjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba share tips-tips bagaimana untuk menjadi public speaking yang baik. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi ada suatu quotes ya, everyone can talk, but not everyone can speak. Nah, untuk itulah bagaimana kita bisa menjadi speaker yang baik, berikut tips-tipsnya. Pertama adalah menguasai ataupun kuasai demam panggung. Nah ini sering dialami rekan-rekan terkait dengan demam panggung ini. Nah untuk itulah kita butuh konsentrasi, kemudian bagaimana cara kita merilis demam panggung tersebut, perasaan gugup kita tersebut sebelum kita naik panggung. Itu kita harus memahami, karena yang paling tahu cara memahami ataupun cara menguasai rasa gugup kita itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, untuk itulah rekan-rekan pertama harus rileks, kemudian kita harus membayangkan konsentrasi. Di sini konsentrasi kita jangan berpikir nanti saya akan seperti ini. Jadi buangkanlah rasa-rasa takut kita untuk berada di atas panggung. Jadi kita harus mempunyai full confidence. Jadi percaya diri yang penuh, konsentrasi yang penuh, kemudian tarik napas yang dalam sebelum naik ke panggung, kemudian kita mulai beraksi di atas panggung. Menguasai demam panggung itu tips pertamanya. Kemudian yang kedua adalah pilih topik yang akan Anda bicarakan. Nah, jadi di sini rekan-rekan kita harus paham capability kita, kemampuan kita ada di mana, kelebihan kita ada di mana. Nah, di situ kita harus menguasai materi. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui juga siapa sih audien kita. Nah, audien kita ini siapa saja. Jadi dengan kita memapping audiens kita, maka kita akan bisa memetakan bahwa kalau dengan audiens seperti ini, saya harus menyampaikan materi juga harus seperti ini. Nah, untuk itulah rekan-rekan, penguasaan materi harus penting. Yang ketiga adalah kumpulkan data-data yang lengkap terkait dengan materi yang akan Anda sampaikan. Nah, ada beberapa materi ataupun data yang tidak perlu kita ketampilkan di slide, tapi kita keep in my mind atau keep in our mind terkait dengan data tersebut. Misalkan data terkait materi yang akan kita sampaikan, kemudian statistik, kemudian mungkin ada kutipan-kutipan terkait materi juga, kemudian ada perbandingan-perbandingan. Nah, hal-hal tersebut harus kita punyai. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah susun semua data-data yang Anda dapatkan. Nah, ingat ya, cara menyampaikan suatu informasi ataupun berbicara di depan umum itu biasanya harus runut. Jangan kita metodenya loncat-loncat. Bagaimana caranya? Kalau kita belum menguasai, mungkin bisa kita siapkan suatu kopelan ataupun catatan kecil kita, sehingga apa yang akan kita sampaikan ini tidak loncat-loncat. Kemudian kita juga harus menyisipkan icebreaker ya. Jadi icebreaker nih suatu tips bagaimana mencairkan suasana mungkin ketika penonton ataupun audiens sudah mulai bosan, sudah mulai ngantuk. Nah, di situ butuh icebreaker. Kemudian juga kita ajak audien untuk melakukan diskusi terkait dengan materi yang kita sampaikan ini. Ini biasanya sangat efektif. Kemudian di akhirnya akan kita dapatkan conclusion ataupun kesimpulan.
Kemudian yang terkait dengan bagaimana cara kita membuka suatu diskusi tersebut ataupun cara kita membuka suatu forum tersebut. Kita harus seperti yang dibilang tadi ya, salah satu langkahnya kita harus mengumpulkan data-data. Nah, itu bisa kita jadikan suatu pembuka sebelum kita memulai suatu ke inti dari materi yang kita bahas. Misalkan juga data-data, kemudian ada berita-berita lain terkait itu, kita sampaikan di depan. Jadi kita harus merencanakan pembukaan seperti apa sih yang harus kita sampaikan. Nah, sekuensnya berikutnya adalah terkait dengan kita merencanakan penutupannya seperti apa. Nah, penutupan ini penting juga rekan-rekan. Mungkin kita bisa melakukan summary ya terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi. Setelah kita lakukan summary, kita ulangi beberapa poin-poin yang penting ya dalam summary tersebut. Kita highlight kembali, kemudian kita sampaikan kepada audien terkait dengan konklusi dari ataupun kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada hari itu. Kemudian perbanyaklah untuk melakukan latihan. Nah, latihan di sini rekan-rekan sangat penting, mulai dari penampilan kita, bagaimana untuk tampil di depan umum, cara berbicara kita, kemudian pronunciation kita juga harus penting, kemudian data-data kita juga harus lengkap. Nah, untuk itulah kita harus melakukan latihan sehingga kita mempunyai persiapan yang matang terkait dengan rencana kita untuk menyampaikan materi tersebut ataupun rencana kita untuk melakukan public speaking. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk tampil pada showtime tersebut. Nah, pada saat itulah kita harus tampil full confidence ya rekan-rekan. Full confidence di sini bukan hanya kita sendiri, tapi peralatan-peralatan pendukung, ruangan, kemudian audio system kita, kemudian misalkan juga penerangan dan sebagainya, itu juga harus mendukung dari acara tersebut. Jadi bukan hanya kita sendiri sebagai public speaker, tapi ataupun sound system itu juga harus juga support terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi seperti itu ya tips-tipsnya rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para praktisi HSC, praktisi ketiga yang sering tampil di depan publik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.